Jessica Iskandar menyerah, niatnya menepi dari dunia hiburan dan membangun kehidupan baru di Pulau Dewata, Bali, gagal total setelah ia menjadi korban penipuan hingga menelan kerugian miliaran rupiah. Apa daya, niat pensiun di Bali gagal dijalani dan kini ke Jakarta jedar kembali. Dan inilah curahan hati Jessica Iskandar yang sudah gantung handuk dari dunia hiburan, tapi sepertinya akan kembali berkutat dengan aktivitas yang padat demi memulihkan isi kantong. Buat aku itu adalah musibah, jadi ya kena tipu. Memang berat banget sih. Awalnya tuh kayak speechless aja gitu, kok aku bisa ya ditipu seperti ini gitu sama orang yang bisa dibilang aku kenal deket gitu. Terus sampai sekarang pastinya berdampak sih, karena ya rencana-rencana aku yang pengen pensiun, hahihi di Bali, apa segala macem, jadi gagal gitu. Terus bebannya waktu itu adalah karena ketahuan dia nipu aku itu waktu aku habis lahiran anak. Jadi dimana aku lagi happy-happynya, terus tiba-tiba ketampar berita itu. Jadi rasanya tuh kayak ngeganjel gitu, kayak mau happy tapi mau teriak gitu. Tapi kalau kasusnya sendiri sekarang ya aku bersyukur Steven udah naik sebagai tersangka. Cuma ya itu dia masih kabur. Terus memang sih sekarang udah naik juga, selain tersangka udah masuk DPO ya, daftar pencarian orang, sama udah masuk ke apa tuh namanya tuh yang kalau di ban gitu, di blacklist. Iya, pokoknya dia udah dicekal. Aku kan dulu pindah ke Bali, aku pikir aku udah bisa retired, retired ya bahasa Indonesianya, pensiun. Aku tuh mikirnya tuh aku udah bisa pensiun gitu, maksudnya ya udah aku tinggal muterin duit aku aja, tabungan aku puterin gitu kan. Ternyata kan kemarin diputerin tapi aku kena tipu. Ya udah, uang aku ludes aja gitu kan. Jadi ya mau nggak mau aku juga harus dukung suami, dimana suami di sini mau kerja lebih keras lagi. Ya udah aku harus support gitu, berada di sisinya. Meskipun aku tahu rumah di Bali itu rumah impian kita sekeluarga gitu, kita kayak seneng banget di situ, view-nya bagus banget, semua seneng gitu. Jadi ya itulah pengorbanannya gitu. Kita udah terbiasa hidup di standarisasi segini gitu. Kita pengennya hidup itu terus menanjak dong, bukannya malah turun gitu. Jadi kalau misalkan kita harus mengorbankan sesuatu kayak rumah baru, kayak hidup yang nyaman di Bali gitu, ya kita korbankan demi untuk mencapai standarisasi hidup kita. Karena kan kita sebagai pribadi manusia, apalagi kita berdua juga orang tua, punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab sekolah, menafkahi segala asuransi segala macam buat anak, buat keluarga. Jadi kita harus gimana caranya ya mengambil sesuatu yang lebih efisien buat kita berdua, kayak pindah ke Jakarta. Terus suamiku biar lebih gampang kerjanya, lebih nggak usah bolak-balik. Aku juga nggak perlu jauh dari dia. Terus apalagi kita beruntungnya kita udah ada rumah di Jakarta gitu, jadi lebih gampang kan gitu. Jadi ada yang perlu kita korbankan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Dengan berat hati usai menetap selama 8 bulan di Bali, kini Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak harus rela meninggalkan rumah impian serta menunda planning yang telah direncanakan. Vincent pun kini mulai mengembangkan usaha di Jakarta. Rumah baru yang jadi impian di Pulau Dewata pun terpaksa ditinggalkan dan kini jedar kembali menempati rumah lamanya di Jakarta. Jadi satu, ya Jakarta kan kota metropolitan, jadi masalah nyari duit jauh lebih gampang dibanding sama Bali kan. Bali kan juga tempat pariwisata, jadi kalau mau buka bisnis itu lebih baik di bidang pariwisata, karena memang Bali kan tourism island ya. Tapi karena Vincent mau perkembangin perusahaan Vincent, mau nggak mau harus ada juga physically dan mentally di
kantor dan di tempatnya. Jadi ya alasan intinya kenapa kita pindah karena Vincent sekarang udah mau mulai meluasin bisnisnya Vincent. Selain itu juga ya El kan sekarang udah mau 9 tahun, jadi juga buat edukasinya El juga bagus kalau dia udah mulai di tahap serius. Di Jakarta kita udah ketemu sekolah yang bagus dan yang baik buat dia. Tapi El sendiri juga agak sedih sedikit sih ninggalin Bali, lifestyle-nya, teman-temannya. Tapi Papa selalu bilang, justru karena El itu muda, lebih bagus kalau El tuh kalau keliling-keliling, kamu peluasin tuh kenalan-kenalan teman-teman kamu, jangan cuma di satu tempat doang. Toh kalau kita ke Bali kamu bisa ketemu juga kok teman-teman yang lama, kayak gitulah. And selain itu kalau buat istri, kalau dia masih mau syuting, for me sih sebenarnya nggak masalah. Kalau dianya memang udah siap dan mau nyemplung lagi ke dunia entertainment, silakan, I don't mind. Tapi itu ya up to her lah, karena kan dia yang bisa rasa dan itu kan lebih ke moodnya dia. Tapi mau kalau dia mau nyemplung balik nggak apa-apa, kalau juga enggak juga nggak masalah. Kembalinya Jedar ke Jakarta mendapat sambutan dari netizen. Sebagian bahagia karena Jedar akan kembali ke layar kaca. Tapi sebagian lagi menganggap kembalinya Jedar sebagai bukti bahwa Jedar belum cukup mampu hidup di luar dunia hiburan. Lantas, apa reaksi Jedar atas komentar warganet? Aduh, kalau kayak gitu-gitu kita tangkapin jadi ikut gila. Tanggapannya Ngapain? Maksudnya yang penting orang-orang yang penting di hidup kita itu tahu maksudnya tujuan kita pindah apa, berita dan cerita yang mana yang benar yang mana enggak. Ya itu aja yang penting. Kalau yang maksudnya yang di luar sana mau ada opini ya silakan. Kita juga nggak mau, saya juga nggak mau salahin mereka. Aku juga bilang sama Jess, ya udahlah biarin. Kalau emang itu opini mereka ya terserah. Toh nanti kedepannya mereka akan sadar sendiri bahwa oh itu ternyata nggak gitu atau apa. Jadi aku nggak mau terlalu angkepin. Jadi ya udahlah. Kalau itu ada, kita diemin aja. Kalau masalah hati-hati, dari awal memang selalu hati-hati. Jadi ya puji Tuhan selama ini tuh nggak pernah harus khawatir sih di bisnis Vincent. Dan dari awal memang udah terliti dan udah maksudnya dijaga lah sama hukum-hukum yang memang berlaku di Indonesia, yang memang di dalam bidang bisnis ya. Tapi kalau untuk kedepannya mau bikin bisnis yang baru atau mau kerja sama orang partner yang kita baru kenal atau belum kenal, yang pastinya lebih teliti dan lebih milih-milih ya, biar hal-hal yang kemarin nggak terjadi lagi, karena itu udah menjadi contoh dan pelajaran yang sangat-sangat apa ya boleh dibilang yang memanfaat untuk menjadi teliti, untuk diambil sebagai contoh yang baik, hikmah ya. Seperti apa nih? Kalau syuting ada, tapi kalau TV belum. Kebanyakan sekarang lebih ke program-program yang YouTube gitu. Cuma itu pun aku masih nggak tahu deh. Coba aja dulu ya, soalnya kan dulu biasa syuting TV gitu. Kalau sekarang syutingnya YouTube tuh aku belum tahu ritmenya gimana gitu. Enggak, aku tuh kalau syuting ya kalau misalnya aku dapet ya aku pasti bersyukur. Tapi yang aku bilang tadi, aku nggak mau sampai ganggu anak-anak, sampai ganggu suamiku. Maksudnya kan aku juga ada tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri, dimana kan aku punya keluarga gitu. Jadi ya tetap pertimbangannya itu sih. Aku sih seneng-seneng aja kalau misalnya aku bisa balik lagi ke entertainment. Tapi ya aku harus pinter-pinter bagi waktu.